Silakan dipimpin Mas Adit. Sebelum kita berdoa, doa mulai. Berdoa selesai. Untuk mengenang para pahlawan kita menyanyikan lagu nasional. Silakan. Mbak Eva. Silakan yang lain berdiri. Aditya Faturrahman, Bunga Aprilia, Zelioza, Ika. Hadir semua ya. Alhamdulillah. Semuanya berangkat, semangat berangkat ke sekolah untuk menuntut ilmu. Baik, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang tujuan pembelajaran. Materi Ibu penggolongan obat ya, memahami penggolongan obat ya. Kriteria tercapainya tujuan pembelajaran ada kriteria. Kemudian di sini ada obat wajib apabila baik. Sekarang Ibu akan bertanya kepada anak-anak sekalian. Silakan yang berani menuliskan menggambarkan penandaan obat bebas dan obat bebas terbatas. Silakan siapa yang mau menuliskan di papan tulis. Silakan tulis ke depan. Ya, silakan Mbak Yulia. Buat penandaan obat bebas dan obat bebas terbatas. Benar apa salah? Benar ya. Jadi obat bebas itu lingkarannya berwarna hitam. Nah, kemudian penandaan untuk obat keras dan obat psikotropik. Ayo, siapa yang mau menggambarkan obat keras dan psikotropik? Silakan ke depan. Di atasnya ya, jangan dihapus. Nah, sama ya, obat keras sama psikotropik sama ya. Dia sama-sama berlogo sama, yaitu K-nya hitam, garis tepinya hitam, di dalam lingkaran berwarna merah. Nah, juga dengan selanjutnya ada yang belum apa? Golongan apa? Narkotik sama? OA. Ya. Narkotik sama OA. Ya, silakan. Ditulis di papan untuk kelompok selanjutnya. Jadi kalau obat narkotika ini lain sendiri ya. Seperti apa ini gambarnya? Di palang merah ya. Kita mulai lagi dengan tanya jawab ya. Tanya jawab tentang golongan obat. Silakan. Kemarin sudah belajar kan? Ibu sudah ngasih materi kemarin. Sekarang sudah mengulas, mengevaluasi penggolongan obat ya. Silakan dikerjakan. Apa yang dimaksud dengan penggolongan obat? Boleh diskusi ya, nanti
nanti ibu ini dicatat dulu, nanti ibu tanyakan kepada kalian. Dicatat dulu pertanyaannya, nanti setelah dicatat ini per kelompok ya, kita berdiskusi bareng ya. Silakan dicatat, ini ada lembar penilaian 1 dan lembar penilaian 2. Nah, silakan. Sudah soalnya? Next, soalnya. Lanjut. Jadi ada 6 pertanyaan, 3-3. Setiap kelompok 2-2-2 ya. Nanti akan ibu tanyakan. Setiap kelompok menjawab 2 pertanyaan, 2 pertanyaan. Tetap semua dikerjakan. Gimana? Sudah? Jadi, apakah obat bebas dan obat bebas terbatas dan obat keras dapat diteruskan kalau menggunakan resep dokter? Dapatkah? Gitu. Ya, tinggal dijawab. Ya. Next, sudah? Belum. Baik, kita bahas bareng-bareng ya. Kita pecahkan masalah. Oke? Sudah bisa dibahas? Ya, sudah. Oke, yang pertama, apakah yang dimaksud dengan penggolongan obat? Apakah yang dimaksud? Silakan kelompok ini menjawab pertanyaan. 2 orang ataupun 1 orang jawab pertanyaan yang disebutkan dan dijawab. Silakan kelompok pertama. Apa yang dimaksud dengan penggolongan obat? Berdiri, Mbak. Apa yang dimaksud dengan penggolongan obat? Penggolongan obat adalah penggolongan Nggak apa-apa. Yang kedua nanti dibahas. Yang kedua silakan. Pertanyaannya. apa perbedaan logo obat bebas terbatas, dan obat keras? Oke. Kita bahas ya. Yang kedua benar. Yang pertama tadi, apakah yang dimaksud dengan penggolongan obat? Nah, ini dia yang dimaksud dengan penggolongan obat. Nah, kemudian yang kedua tadi sudah benar jawabannya, ya. Silakan tepuk tangannya. Next kita ke pertanyaan selanjutnya. Kelompok kedua, silakan pertanyaannya disebutkan dan apa? Jawabannya. Silakan berdiri. Ada yang mau standar mengatakan apakah obat bebas Nah, kemudian yang kedua, pertanyaannya selanjutnya, next. apa perbedaan obat bebas dan obat bebas terbatas? Perbedaan obat bebas dan obat bebas terbatas adalah obat bebas ini kelihatannya berwarna hijau dengan garis satu berwarna hitam. Obat bebas terbatas ini berwarna biru dengan garis satu berwarna hitam. Oke, jadi senang sekali ya, obat bebas dan obat bebas terbatas. Pada obat bebas itu ditebus tanpa menggunakan resep dokter, sedangkan obat keras dia harus menggunakan resep dokter. Next, apa perbedaan obat bebas dan obat bebas terbatas? Itu tadi, nah itu sama ya, obat bebas. Tadi penandaannya. Oke, kita beri tepuk tangan buat temannya. Next, kelompok ketiga, jawab pertanyaan. Sisa pertanyaan 2 lagi ya. 2 lagi ya, pas banget ini pertanyaannya. Ya, silakan kelompok
lanjut ke lembar yang berikutnya. Nah, ini ada jurnal penggolongan obat berdasarkan logo dan keterangannya. Nanti menjelaskan apa yang dimaksud, apa pengertiannya untuk apa ya. Bentar. Silakan berdiskusi, diisi, dan itu ada contoh obatnya. Silakan berkelompok ambil obat di etalase ya. Ambil obat di etalase ini sebagai pedoman atau sebagai contoh ya. Di etalase itu sudah di foto kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan kelompok 1 mengambil. Kelompok 2 silakan mengambil 2 orang ya. Next, kelompok 3 silakan ambil. Nah, itu ada sampel-sampel obat. Boleh menggunakan contoh obat yang kalian ambil atau ada contoh obat lain. Boleh ya, boleh diambil dari undang-undang kesehatan. Silakan didiskusikan jurnalnya ya. Bila ada kesusahan boleh bertanya ya. Kita diskusi bareng-bareng ya untuk memecahkan masalah penggolongan obat ini. Sudah? Sudah. Untuk kelompok pertama ada kesulitan. Kita bahas yang di meja itu ya. Yang di meja itu apa sih? Sambil jumlahnya sudah selesai semua ya. Nah, yang di meja ini obat apa ini? Golongan obat apa ini? Keras. Ini? Keras. Ya. Ini? Keras. Yang ini? Biru ya? Biru. Bebas terbatas. Ini? Ini obat? Bebas karena dia warnanya hijau ya. Mulai jurnalnya ada kesulitan, boleh dibacakan untuk golongan obat bebas dan bebas terbatas. Pengertiannya Obat bebas adalah obat yang dapat dijual bebas kepada umum tanpa resep dokter. Nama lain golongan obat yaitu obat obat voluntas. ya. Obatnya harus mengandung dan anestesida. Ya, itu ya. Yang satu udah pada benar semua belum? Sama? Next yang kedua. Yang berwarna biru dan garis hitam. Golongan obat bebas terbatas. Pengertiannya, obat bebas terbatas adalah obat keras yang dapat diserahkan kepada pemakainya tanpa resep dokter. Nama lain golongan obat yaitu LOTC. Ya. Obatnya obat dan obat. Ada peringatan nomor 1 obat bebas dokter, peringatan nomor 1, awas obat keras membatalkan dengan pemakainya. Coba perhatikan yang nomor 2 itu kan ada peringatan nomor 1 sampai 6. Nah, peringatan nomor 1 itu awas obat keras, baca aturan pakainya. Itu untuk obat yang diminum. Contoh obatnya apa tadi, Mbak? Monidin ya, apalagi tadi itu? Godrek. Nah, terus next yang nomor 2, peringatan nomor 2 apa? Awas obat keras, batalkan aturan pemakainya. Nomor 2. Contohnya? Contohnya apa?
Obat keras hanya untuk dipungut, jangan ditelan ya. Contohnya apa? Obat kumur, ada Listerine, ada betadine kumur ya. Ngomong brand ini kita. Terus yang selanjutnya peringatan nomor 3. Awas obat keras hanya untuk bagian luar badan. Nah itu hanya obat keras untuk bagian luar badan. Apa itu? Betadine ya. Ya. Repanol. Jangan diminum Repanol. Kayak mana? Terus yang nomor selanjutnya hanya obat keras hanya untuk dibakar. Biasanya ini yang nomor 5. Apa ini? Seperti kayak apa itu? Bersih lantai dulu. Ya. Kemudian selanjutnya nomor 6, awas obat keras. Obat wasir jangan ditelan. Biasanya yang dimasukkan ke dalam apa? Ya. Iya. Iya, benar enggak? Ada pertanyaan? Yang awas obat keras hanya untuk dibakar itu biasa sering untuk penyakit asma yang dibakar. Tapi jarang sekali lah ya. Sekarang mau canggih. Oke, ada pertanyaan? Lanjut, next kelompok 2, 3 dan 4. Ayo, berdiri, berdiri. Dan golongan obat ketiga protein. Itu ya. Pertanyaan nggak ya 3, 4? Yaitu kalau narkotik itu ada 3 golongan ya kemarin ya. Pertama dan kedua, ketiga ya. Ada pertanyaan? Nggak, next. Yang kelima, silakan kelompok 3. Nomor 5, obat psikotropika, pengertian obat yang mempengaruhi proses tubuh. Contoh obat golongan obat 1, meskalina, golongan obat 2, amfetamin, golongan obat 3, pentobarbital, golongan obat 4, alprazolam. Oke. Next. Paham ya? Yang di meja-meja kalian tuh ada obat itu dengan berbagai macam golongan. Paham? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak? Kita next berikutnya. Apa kita mau ice breaking dulu sebelum masuk ke jurnal berikutnya terakhir ya? Ada saran ice breaking apa ya yang bagus? Tebak kata yang kemarin ya. Untuk melatih konsentrasi. Untuk melatih konsentrasi. Tidak boleh. Oke, tebak kata. Oke, kita beri tepuk tangan. Ayo, biar semangat lagi loh. Ya. Tebak kata. Dan atau ulang. Jangan break dong, semangat dong.
Bisa? Ada kesusahan? Ayo kita bahas aja ya. Kita bahas aja. Oke. Yang pertama kita bahas bareng-bareng ya. Sebelum nanti kita ya. Yang pertama itu kita yang pertama itu apa namanya? Asam mefenama, nama obatnya. Kandungannya? Hah? Kandungannya? Asam mefenama juga, ya. Kandungannya asam mefenama. Indikasinya? Anti nyeri. Logonya keras. Keterangannya apa? Apa keterangannya? Awas obat keras ya. Obat keras saya. Kemudian selanjutnya itu ada antasida. Nama obatnya apa? Antasida. Terus kandungannya ada 3 macam Pak. Antasida itu ya. Apa aja? Amonium itu ya. Sudah belum? Apa? Mengandung apa? Magnesium, aluminium ya. Terus kemudian penggolongan obatnya berapa? B. Istilah logonya itu lah ya. Logonya apa? Oke. Lanjut itu ada kodein. Kodein untuk apa? Itu narkotik. Kodein itu narkotik. Kemudian ini ada lagi penggolongannya apa kodein? Narkotik ya. Benar, kandungannya kodein, namanya kodein, generik ya. Lanjut kemudian itu ada ranitidin ya. Ranitidin nama obatnya, kandungannya ya ranitidin juga ya. Untuk apa? Lambung ya. Kodein tadi untuk apa? Hah? Nyeri juga ya? Atau bisa juga untuk obat batuk ya? Kemudian selanjutnya itu ada diazepam. Diazepam itu untuk nama obatnya diazepam, kandungannya diazepam. Kemudian indikasinya untuk apa itu? Mana? Logonya ya, Piconazole itu salep ya. Kemudian hidrokortison itu salep. Kemudian ini apa? Sama ya. Sama. Kemudian selanjutnya ada Ventolin ini untuk asma, isinya salbutamol. Oke? Ada pertanyaan? Oke, selesai sudah penggolongan obat. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau tidak? Tidak. Benar, mengerti, paham? Tentang penggolongan obat? Paham? Baik, Ibu melakukan kesimpulan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya? Belajar di penggolongan obatnya. Kesimpulannya jadi kita bisa paham ya tentang penggolongan obat. Kalau farmasi itu harus paham. Nanti kalau misalnya PKL ya sampai ke lapangan kita
kita paham, bisa membedakan antara golongan satu dengan golongan yang lainnya. Jangan nggak paham, ya. Ada pertanyaan? Jadi kita mengerti tentang penggolongan obat. Jadi hal apa yang menarik? Coba deh kelompok ini. Jadi gimana kok? Sekarang kan kita udah belajar tuh penggolongan obat. Nah, terus bagaimana tanggapanmu? Lebih paham ya. Jadi kita lebih paham tentang penggolongan obat. Ya, Mas Adis ya. Jadi lebih paham tentang penggolongan obat. Gimana nih kelompok ini? Selain lebih paham, apa lagi? Lebih mengerti tentang spesifikasinya ya, tentang penggolongan obatnya. Kelompok ketiga gimana? Gimana? Hah? Lebih apa? Lebih menguasai. Lebih apa? Lebih apa sih? Yang bisik-bisik. Lebih ini, lebih apa? Menguasai. Punya pengalaman baru lagi, menambah ilmu lagi, ya. Kita jadi tahu, ya. Benar nggak sih? Benar. Nah, itu gunanya ya, kita mempelajari ilmu dari penggolongan obat, memahami penggolongan obat. Jadi sampai sini ada pertanyaan? Gimana? Coba sudah dikerjakan belum tadi? Gimana menurut kalian materinya? Menyenangkan, belajarnya gimana? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Lebih ya, kita lebih apa? Lebih maksimal lagi belajar. Nah, lebih semangat lagi belajar. Nah, ya. Jadi kita tahu obat ini golongannya apa. Dengan melihat kotaknya saja sudah mengerti. Oh, ini golongannya obat bebas. Ya, Mas Adit, paham nggak? Sudah paham ya? Sedikit atau banyak pahamnya? Nah, sedikit atau banyak? Baik. Sudah selesai pembelajaran kita memahami penggolongan obat. Silahkan nanti belajar lagi di rumah, juga lagi. Baiklah.